hingga 40 tahun. Ini adalah masa kekuatan. Jadi normal tidak Bapak Ibu, anak SMP, murid SMP, murid SMA lemah? Normal bukan? Bukan. Harusnya begitu anak itu balik itu kan bisa 9 tahun. Maka dalam kitab fikih dasar itu diajarkan bahwa alamatul bulugh itu ada 3 ya. Nah kejadiannya itu namanya ihtilam atau keluarnya haid darah menstruasi itu perempuan itu bisa terjadi di usia 9, 9 atau 10. Jadi tidak kaget kalau kita di sekolah-sekolah kita, namanya saya pernah ngisi di 1 SD Muhammadiyah, ternyata 9 tahun sebagian anak putri kita sudah balik. Dan sayangnya belum siap, sudah balik, sudah keluar haid atau sudah mimpi, tetapi ternyata belum siap, belum tahu tata cara mandi junub, belum benar gerakan sholatnya. Berarti ini bukan masalah baliknya, tetapi penyiapan sebelum balik. Jadi kalau ada murid SMP, ada siswa SMP atau SMA, apalagi mahasiswa, kok sholatnya masih begijikan, pokoknya sholatnya masih amburadul, berarti yang salah bukan masa baliknya, tetapi penyiapan menuju balik. Kok sudah balik kok belum bisa beres sholatnya, belum kuat mentalnya, ini berarti ada masalah persiapan sebelum balik. Nah karena harusnya masa balik, begitu balik ya sampai 40 itu masa kekuatan di semua aspeknya, di setiap sisinya, ya fisiknya, ya pikirannya, ya mentalnya, cita-citanya tinggi, kemudian dia punya kemauan belajar yang tinggi. Kalau pakai bahasa para peneliti namanya dia punya learning agility, bukan pakai B, bukan ability, tetapi pakai G, agility, agile. Dia punya eager to learn. Kemudian saya barusan beli bukunya, jadi normalnya remaja itu eager to learn, senang belajar, segera belajar, punya learning agility, punya agilitas belajar. Maka kalau ada SMP, SMA mahasiswa kok malah pengen bunuh diri, gampang stres, nggak punya mental petarung, lembek, itu berarti ada masalah pada dirinya dan pendidikan sebelum dia memasuki usia taklif atau disebut sebagai orangnya mukallaf tadi, alias balik. Nah, apa penyebabnya? Satu diantaranya yang paling menghebohkan dunia hari ini Bapak Ibu adalah penemuan dari Profesor Dr. Jonathan Haidt. Jonathan Haidt ini seorang psikolog. Dia sebenarnya mendalami psikologi sosial, terutama masalah moralitas. Jadi menarik psikologi tapi meneliti moralitas. Lalu dia menemukan bahwa satu di antara perusak moral itu yang nanti juga menyebabkan banyak remaja kita sakit mental itu adalah satu benda. Saya baru bendanya ini. Karena ini saja begitu. Jadi dibuktikan dulu ada gadget. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita kenal awal-awal ya, mungkin yang kasepuan pun kenal ya, namanya HP tidak smart. HP yang hanya bisa untuk telepon, bisa untuk SMS ya. Pertama kali HP saya itu adalah saya dapat dari warisan dari bapak saya. Dulu bapak saya majelis tabligh Kota Jogja, ngajarnya di Muha. Karena ibu saya ngajar di Purbalingga, agar bisa kumpul bareng, maka bapak harus pindah ke Klaten, ke rumah orang tua. Sehingga dari Jogja pindah ke Klaten, kemudian aktif di tabligh tarjihnya Kota Klaten. Nah, ibu dari Purbalingga kemudian pindah ke Klaten juga. Terus ikut sampai sekarang masih ikut bantu ngurusi Aisyah. Kalau bapak sudah setua, bapak saya sudah meninggal, ibu saya sampai sekarang masih aktif ngurusi pengajian Aisyah. Salah satu ketua
PCA terlama di muka bumi karena pensiun baru setelah bapak saya sakit. Nah, jadi kehidupan kita ini Bapak Ibu sekalian akan dibagi menjadi masa kelemahan, masa kekuatan, dan masa kelemahan berikutnya yang ditandai dengan syaibah tadi. Seharusnya masa kekuatan ini benar-benar kekuatan kalau masa lemah yang pertama disiapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu penyiapan sebelum memasuki masa kekuatan atau masa balik ini menjadi penentunya agar anak remaja betul-betul menjadi remaja yang kuat, mukallaf saleh, mukallaf qawi, dan kemudian nanti menjadi lelaki yang saleh dan wanita yang salihah. Jadi Jonathan Haidt itu meneliti kapan toh mulainya dunia ini berubah, mulai banyak remaja-remaja yang mengalami stres, bahkan not only stres, dia nyebutnya depression, jadi stres yang negatif yang menyebabkan orang mengalami gangguan kejiwaan. Dia teliti dengan timnya, terutama penelitiannya basisnya adalah Amerika Serikat, negara-negara Eropa Skandinavia, kemudian Inggris dan Australia. Ini waktu itu belum sampai Indonesia. Nanti Indonesia penelitiannya ada sendiri. Ditemukan Bapak Ibu, mulai banyak para remaja mengalami gangguan kesehatan mental, khususnya anxious, ya, alias anxiety, alias kecemasan, itu semenjak mereka berkenalan dengan smartphone. Ketika punya gadget yang bodoh, mereka masih pintar. Tetapi begitu handphonenya pintar, mereka jadi ketika disebut namanya bodoh, dumb phone, mereka nyebutnya dumb phone. Dumb phone itu HP bodoh atau dumbest phone, HP paling bodoh. HP paling bodoh itu cuma bisa untuk telepon, kadang nggak bisa untuk SMS. Ya bisa SMS yang mungkin HP, telepon, SMS, jam, nah udah. Itu namanya dumb atau dumbest phone. Ketika HP-nya bodoh, orangnya pinter. Tetapi begitu smartphone, HP-nya mulai pinter, ternyata menyerap kepintaran orangnya sehingga orang yang menjadi bodoh. Smartphone itu terbukti menjadikan anak-anak kita amat sangat mengkhawatirkan kesehatan mentalnya. Angkanya Bapak Ibu ini terutama ibu-ibu ternyata yang paling membahayakan itu pada remaja putri, terutama remaja putri berusia 19 tahun ke bawah atau 16 tahun ke bawah. Artinya kalau ada anak SD atau anak SMP atau anak SMA punya smartphone, dia hampir pasti akan mengalami gangguan kejiwaan. Angkanya mengerikan, ini data resmi. Remaja-remaja putri yang punya smartphone berusia 16 tahun ke bawah itu mengalami peningkatan anxiety alias kecemasan 165%, hampir 200%. Remaja-remaja pria yang biasanya kecemasannya sangat rendah itu juga naik, angkanya kira-kira 145%. Jadi grafiknya tinggi sekali. Tetapi bedanya para remaja putri sudah cemas, begitu tambah HP, cemasnya lebih tinggi lagi, sehingga memicu satu di antaranya adalah angka bunuh diri. Jadi kalau dikumpulkan, satu di antara yang bunuh diri paling banyak itu adalah wanita, terutama remaja putri. Kemarin yang kejadian di Jawa Barat itu sudah ibu-ibu, itu juga namanya ibu-ibu masuk laki-laki ya, ibu-ibu berarti perempuan. Jadi kecemasan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan mereka mengalami gangguan kejiwaan. Cemas itu secara sederhana menurut orang psikologi adalah cemas itu adalah menghadapi masa depan. Jadi
Situasi yang cemas itu biasanya berkaitan dengan masa depan. Besok makan apa? Kalau yang masih remaja, besok kuliah di mana? Besok biaya kuliahnya dari mana? Nikah sama siapa? Kerja apa? Punya anak berapa? Itu udah bikin cemas. Jadi berkaitan dengan masa depan atau yang akan terjadi. Awalnya itu normal, menjadi tidak normal kalau yang tidak perlu dicemaskan juga dicemaskan. Kemudian Jonathan Haidt dan timnya, ini bukunya kalau Bapak Ibu yang pintar bahasa Inggris atau akrab dengan bahasa Inggris, silahkan nanti bisa di-download. Judulnya adalah Anxious Generation, generasi cemas. Bukan generasi emas ya, generasi cemas. Dicari bisa itu, di-download bisa. Karena ini buku, salah satu buku yang paling banyak mengumpulkan data-data akibat dari penggunaan smartphone. Ditemukan oleh tim ini ada 4 gangguan besar. Selain gangguan kecemasan itu ada 4 gangguan besar. Pertama adalah sleep deprivation. Apa itu sleep deprivation? Deprivasi tidur, alias kurang tidur. Kalau pakai bahasa gampang ya, kurang tidur. Kualitas tidurnya itu jelek gara-gara pegang gadget, smartphone, nonton video, short movies atau yang semisalnya, akhirnya tidurnya berkurang. Tidurnya sambil pegang gadget, tidurnya karena fall asleep, karena ketiduran. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sebelum tidur nonton HP dulu siapa? Angkat tangan. Yang dicek status, yang dicek apa itu medsos, kemudian lihat video dulu. Kadang-kadang saya juga pelakunya, ternyata saya juga kena itu menjadikan kita berkurang kualitas tidur kita, sleep deprivation, dan itu dampaknya banyak. Jangan bisa tanya ini yang ahli medis bisa tanya, ada dokter pasti tahu deh apa akibat kurang tidur atau kualitas tidurnya berkurang. Itu banyak sekali, dari kesehatan mental, kesehatan fisik, sampai ini kata beberapa dokter yang saya kenal itu sampai mengurangi resiko umur panjang, alias mempercepat kematian. Ini nggak main-main kalimatnya itu. Jadi kalau pengen cepat mati caranya gampang. Tidurnya dikurangi, kok banyak nonton pakai smartphone. Karena beda nih, melihat pakai layar dengan HP kan, HP itu yang aslinya kan harusnya gini. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu kalau lihat HP enaknya gimana? Ngeten kan? Nah, sudah cepat matinya, cepat sakitnya ini. Nah, itu yang pertama, sleep deprivation. Jadi gangguan tidur sehingga kualitas tidur berkurang. Kemudian ini juga menyebabkan gangguan berikutnya, yaitu social deprivation, gangguan hubungan sosial. Anak-anak dan remaja, ini terutama anak-anak dan remaja nih, karena memang disoroti. Bapak-bapak, ibu-ibu berusia 16 tahun ke atas, sebagian bilang 19 tahun ke atas, itu mengalami gangguan, tetapi tidak separah remaja usia 19 tahun ke bawah. Ini saya pas nggak bawa bukunya, tadi saya cari-cari nggak ketemu judulnya, itu The Shallow. Itu yang nulis profesor, namanya Nicholas Carr. Prof. Nicholas Carr ini bukan main-main, seorang profesor, ahli, peneliti internasional, penulis buku. Dia nulis buku salah satunya The Shallow itu. Dia meneliti dirinya dan sejumlah orang lain. Ternyata bahkan para profesor dokter yang sangat expert di bidangnya sudah cinta membaca, itu begitu ketemu smartphone lalu kebanyakan online, itu mengalami penurunan kualitas akademik, penurunan kualitas membaca, penurunan kualitas hidup. Dia nyebutnya shallow. Dia bilang ini dia bilang sendiri, mengalami pendangkalan. Kemampuan otaknya itu menjadi menurun, rada turun. Padahal ini sudah profesor.
sudah expert, sudah cinta belajar, sudah nulis artikel-artikel ilmiah, sudah nulis buku, itu pun jadi tulalit, jadi menurun kemampuan otaknya gara-gara banyak online, gara-gara smartphone. Apalagi remaja ke bawah. Maka selain sleep deprivation, yang kedua adalah anak-anak remaja ini akan mengalami namanya social deprivation. Saya tadi malam isi di MM Balai Catur. Terus saya tanya, ini adik-adik MM kajiannya tiap kapan? Sebulan sekali. Saya bilang, kurang. Masa kalah sama kopi ngaji. Saya bilang kopi ngaji. Kopi ngaji itu tiap pekan sekali. Tapi Ustaz, kalau ibu-ibu itu yang kalau pengajian itu gampang, tiap pekan. Betul ya, ibu-ibu betul nggak ya? Tiap pekan ya, bahkan mungkin ibu-ibu lebih dari sekali sepekan ini. Saya ngisi pengajian Aisyah di Klaten rutin, mereka pengajiannya tiap hari, kalau di Klaten ya, tiap Jumat siang. Jadi bayangkan ngisi pengajian ibu-ibu jam 2 siang. Wah, itu tantangan besar itu ya. Bagaimana membuat ibu-ibu tidak tidur. Mereka rutin itu. Setengah 2 mulai, nanti pengisinya mulainya jam 2 sampai asar. Itu tiap pekan. Nah, saya jadwalnya tiap Jumat. Lagi nopo wakil, saya lupa itu. Pokoknya kalau nggak lagi. Nah, dengan cara itu istiqomah 70, 80 itu cuma satu kampung ya. Paling sedikit masih 50-an. Ya kata teman-teman AIM tadi malam itu, Ustaz, kalau ibu-ibu itu gampang Ustaz. Dan itu memang alhamdulillah bagus dampaknya. Yang susah lagi itu bapak-bapak. Saya nggak tahu betul ya Pak ya. Katanya pengajian Muhammadiyah bapak-bapak itu jarang yang bertahan lama, jarang yang istiqomah. Kata adik-adik MM loh ya. Apalagi apalagi Ustaz yang muda-muda lebih susah lagi. Susah itu karena nggak ada yang mulai saja. Terus jangan bulanan, jangan 2 pekanan, tiap pekan. Lalu yang datang sedikit nggak ada masalah, yang datang 2, yang datang 3, yang datang 5 nggak masalah. Yang penting pengajian terus jalan. Kenapa? Karena lama-lama nanti bisa dijaga, bisa tiap Jumat malam, namanya kalau di Balai Catur kan Jumat malam, tiap Jumat malam ada pengajian AMM. Ya datang, lama-lama nanti akan banyak. Tadi malam ada sekitar 8 anak muda dari Pondok Pesantren Al-Hidayah. Alhamdulillah belum datang. Ya lama-lama orang akan mulai berdatangan kalau pengajiannya istiqomah. Nah, kembali ke bahasa kita Bapak Ibu. Nah, remaja ini mengalami social deprivation. Saya kemarin dicurhati seorang gadis cantik ya. Gadis cantik, alumni psikologi, wanita karir, manajer. Wah, ini agak repot ini. Kalau sudah cantik, manajer itu nyari jodohnya biasanya susah. Nah, betul. Lah dia tanya kepada saya masalah, dia masih keluarga dengan saya gitu. Makanya sering tanya ke saya, curhat ke saya masalah jodoh. Lah karena dia cantik, anak tunggal, manajer, standarnya kan tinggi jadinya. Wah ini repot ini. Udah berkali-kali gak jadi karena selalu masalahnya kurang ini ya kurang terus ya manajer ya gimana, biasa memanage orang dan dia biasa keliling Indonesia kerjanya itu. Yang terbaru sudah bagus, sudah soleh, tapi yang saya heran ya Allah, Bapak-bapak ibu tahu nggak dia? Jadi ketika dia nyari seperti manajer itu, karena dia manajer HRD, dia tanya ke calonnya itu, lalu jawaban calonnya itu dia tanyakan ke ChatGPT. Jadi dia ChatGPT, apakah lelaki yang menjawab seperti ini layak untuk dijadikan suami? Itu jawabannya dikirimkan saya semuanya jawabannya itu. Kata ChatGPT kurang layak, akhirnya ditolak. Ya Allah, tanya jodoh sama ChatGPT. Jadi pendapat saya dikalahkan sama ChatGPT. Ada yang siap. Boleh nanti. Jadi dan ini nggak hanya satu, yang lain lagi ada juga. Kalau ini agak lebih berat lagi, sudah masih putri juga, doktor, alumni luar negeri,
sudah punya rumah sendiri, pekerjaannya mentalnya kerja Bodetabek. Nah, ini juga bikin bingung keluarganya. Tapi yang aku lihat Bapak Ibu sekalian, ini dua ini kalau saya anggap bukan korban langsung dari smartphone, walaupun tadi kalau tanya ChatGPT berarti korban smartphone ya. Nah, ini mengalami social deprivation, kurang mampu berhubungan sosial dengan baik. Makanya pengajian-pengajian yang langsung offline itu nggak bisa digantikan dengan online, nggak bisa. Kopi ngaji kayak gini nggak bisa digantikan dengan online. Mohon maaf yang online ya, mohon maaf. Ya tapi ya tetap online nggak apa-apa daripada tidak. Tetapi hadir langsung, merasakan suasana pagi, merasakan kopi atau teh. Saya mau dapat kopi, dapatnya apa nih? Jahe, makan roti asli, makan rotinya nggak bisa pakai online, nggak bisa. Ketemu sama orang berjabat tangan itu nggak bisa. Nah, anak-anak muda kita yang gadget itu merasa bahwa mereka tergantikan dengan gadget. Oh, saya kan sudah nyapa, saya kan sudah begini. Ditemukan banyak kasus remaja-remaja lebih banyak chatting, lebih banyak curhat online daripada ngobrol dengan orang tuanya, daripada ngobrol lancar dengan teman-temannya, asik pakai gadget. Maka ini juga masalah. Nanti kita akan cari solusinya ya. Tetapi ini saya sebutkan masalahnya dulu. Namanya social deprivation. Sehingga muncullah kasus-kasus depresi. Sebenarnya kalau di dalam psikologi Bapak Ibu itu ada dua. Ketika anak mengalami social deprivation, nanti perlakuannya jadi dua. Pertama, dia akan mudah merusak. Dia akan mudah melampiaskan kemarahan keluar. Namanya agresi. Ini kebanyakan anak laki-laki, remaja laki-laki. Makanya kelitih itu jarang kita temukan, kelitih anak perempuan jarang ya. Kalau kelitih pelakunya pasti remaja laki-laki ya. Kemudian tawuran itu yang tawuran biasanya laki-laki. Kemudian yang remaja putri itu namanya nanti withdrawal. Banyak mereka menarik diri. Nah, menarik diri nanti kemudian depresi sampai kemudian tiba-tiba naudzubillah mudalik bunuh diri. Saya pernah diundang ke beberapa kampus, tapi di atas kode etik psikologi saya nggak bisa menyebutkan. Itu sampai rektornya itu datang menyampaikan, Ustadz kasusnya begini. Jadi kasusnya memang sengaja ditutupi untuk tidak jadi, wah itu repot sekali kalau disampaikan. Ada yang sudah bunuh diri, betul-betul meninggal dunia, perempuan. Ada sekian kasus yang sedang ditangani oleh kampus itu, dan sekian kampus yang lain itu kasus hendak bunuh diri, sebagiannya mahasiswi. Apakah mahasiswa? Ada, tetapi kebanyakan mahasiswi. Ya itu tadi, karena mengalami social deprivation, menganggap bahwa berhubungan via online sudah mencukupi. Tidak, buatan cegah. Kemudian gangguan yang ketiga itu adalah addiction, kecanduan. Kalau ini saya cerita Bapak Ibu sudah iya ini ya. Tandanya gampang. Tandanya adalah ukur saja berapa jam kita ini bingung kalau nggak pegang gadget. Nah, bangun tidurku cari, mau tidurku cari. Nah itu repot itu. Maka ini ada buku saya sengaja bawa. Sampai judulnya itu Media Diet for Kids. Ini bukan hanya for kids nih, for parents juga ini. Diet media untuk anak. Ini sudah bahasa Indonesia yang saya bawa ini. Jadi ini aslinya bahasa Inggris. Dua emak-emak yang galau, kemudian akhirnya mereka membuat buku bagaimana diet media untuk anak-anak kita. Itu sampai harus dihitung. Berapa jam nonton TV, berapa jam pegang HP, berapa jam main game, sehingga nanti ketahuan berapa jam yang dihabiskan anak, dihabiskan seseorang saat beronline setiap hari. Karena apa itu nih Bapak Ibu, umpamanya videonya itu bagus, tetap tidak bagus. Jadi kalau ada orang nonton video, kan nonton video yang bagus itu bagus. Umpamanya ya, videonya baik, kajian atau sirah atau film-film yang mendidik, tetap menontonnya tidak baik bagi anak dan remaja karena otaknya menjadi pasif. Jadi nonton video itu harus diselingi dengan diskusi, dengan dialog, dengan hiwar. Kalau enggak, pasif,
kalau pakai bahasa Prof menjelaskan terjadi shallowing, pendangkalan. Makanya kalau sekarang remaja-remaja kita tuh lalit, ditanya sirah yang nggak paham, ditanya matematika dasar perkalian banyak yang nggak becus, ya karena gimana lagi adiksi gadget menjadikan mereka tulalit. Kemudian yang keempat, ini gangguan yang menurut saya paling berat ya, atau sebagian orang mengatakan paling berat ya, tadi mengalami gangguan mental. Salah satunya adalah kecemasan. Karena nanti ini juga dampaknya dengan akademik, dengan gangguan akademis. Banyak ditemukan di data di sini banyak sekali. Cara anak memperhatikan sudah turun. Jadi kemampuan anak membaca sudah turun. Indonesia ini 2025 ditemukan hanya nomor 30 dari negara-negara besar dalam hal membaca buku sampai khatam. Kita mau tanya ini sekarang bulan apa nih? Bulan September ya, sudah mau habis. Tanya Bapak Ibu, siapa yang bulan September ini sudah khatam membaca buku dari awal sampai akhir? Bukan komik, bukan novel. Namanya ini buku ya, kalau yang tebel-tebel kan susah ya. Yang ya tipis-tipis nggak apa-apa lah. Yang sudah khatam buku dari awal sampai akhir, minimal satu buku, angkat tangan. Satu angkat tangan. Ibu-ibu sebelah kiri, satu buku bu. Bapak-bapak, apalagi bapak-bapak kemauan tidak lagi khatam baca buku, khatam baca buku. Apalagi anak dan remaja kita. Data sekian tahun yang lalu sebelum COVID oleh Pak Taufik Ismail, itu anak-anak kita, remaja-remaja kita usia SMP, SMA sampai lulus SMA hampir nggak ada yang khatam satu pun buku sastra. Saya curiga bukan hanya buku sastra. Buku sastra kan lebih mudah, novel kan lebih gampang. Saya curiga bahkan tidak khatam satu pun buku. Dan ini menyedihkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, data ini mengatakan penduduk dunia yang paling banyak membaca buku itu 17 buku per tahun. Jadi kalau mengalahkan sebenarnya gampang. Nah cuma 17 buku per tahun kan gampang kita kalahkan. Karena berarti kalau jenengan baca buku 2 buku per bulan sudah melewati 17 kan? Dan mulainya dari buku yang tipis-tipis, dari kisah-kisah. Dan itu sudah kami lakukan di Sajadah. Di Sajadah santri kami itu hampir semua santri itu khatam satu buku satu pekan, berarti satu bulan 4 buku, 1 tahun 4 kali 12, 48 buku. Ada datanya, karena mereka wajib menyerahkan ringkasan membaca buku. Jadi tiap pekan saya itu koreksi ringkasan baca buku santri dan guru-guru di Sajadah. Kenapa? Karena targetnya mengalahkan negara yang tadi 17 buku setahun, dikit banget itu. Jangan tahu 17 buku setahun itu negara mana? Negara yang hari ini dianggap sebagai negara pemimpin dunia. Yang kalau angkat tangan sendiri semuanya langsung batal PBB itu ya. Yaitu negara Amerika Serikat. Itu datanya cuma 17 buku setahun. Coba kalau di Kombinasi kita mulai latihan. Programnya 1 hari 1 halaman minimal. Sanggup benar ya 1 hari 1 halaman? Kalau jenengan 1 hari 1 halaman, 1 tahun 365 halaman. Itu insya Allah sudah lebih dari 1 buku. Apalagi kalau 2 hari 1 halaman, 2 halaman 1 hari, 3 halaman 1 hari. Lama-lama insya Allah bisa itu 1 bulan 1 buku. Lama-lama 1 bulan 1 pekan 1 buku. Nah, terus solusinya apa? Solusinya, Bapak Ibu, kita bagi menjadi 3 ya. Pertama solusi pribadi, kedua solusi keluarga, ketiga solusi masyarakat, terutama nanti sekolah. Karena Ustaz Syakir belum jadi presiden ya, kita belum bisa solusi negara ya. Tapi mungkin bisa ke Prof. Abdul Mukti ya, karena sudah menteri beliau. Nah, jadi ada solusi negaranya yang diusulkan oleh Jonathan Haidt ini. Makanya Australia sudah memilih solusi negara. Di November 2024 Australia sudah resmi melarang remajanya punya medsos
bahkan juga punya akun YouTube. 16 tahun ke bawah tidak boleh punya medsos, mau TikTok, mau Instagram, mau YouTube, no. Kenapa? Karena kami pengen remaja kami sehat, kami pengen masa depan kami cerah. That's why, oleh karena itulah kami larang medsos. Nah, maka kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, setiap kita harus mulai sadar berapa jam kita pakai smartphone. Sebagian negara sekarang, para manajer ini nggak main di perusahaan. Kalau mereka datang ke kantor, itu smartphone-nya harus dititipkan. No smartphone in the office. Nggak ada smartphone di kantor. Level manager, level CEO nggak boleh. Terus pakai apa? Mereka pakai layar besar. Diskusinya pakai layar. HP titipkan. Baru boleh pakai lagi pulang kantor. Ternyata produktivitas meningkat sangat pesat. Nah, kalau gadget itu kan pribadi ya, dikit-dikit notif, WA keluarga, WA alumni SMP, WA alumni SMA, WA alumni kuliah, WA kampung, banyak banget akhirnya. Hidup kita cuma dari satu WA ke WA yang lain, dari satu notifikasi ke notifikasi yang lain, akhirnya nggak produktif. Dan ini saya buktikan, jadi kalau ini kepepet saya bawa, biasanya saya tinggal itu kalau dekat. Ya, tadi kenapa saya bawa ya? Karena saya mau menunjukkan contoh pakai smartphone itu. Nah, kalau pinjaman itu kan nggak enak. Nah, kalau punya sendiri kan enak gitu ya. Saya biasanya nggak bawa. Itu tim sajadah ngertos. Kalau saya ngisi di tempat-tempat dekat sajadah, insya Allah HP saya tinggal semua. Kenapa? Karena mengurangi ketergantungan kita dengan gadget. Jadi pribadi kita harus sadar, saya harus mulai mengurangi. Maka jenengan kalau pengajian, HP harus silent. Kalau perlu mati. Kalau ke masjid jangan bawa gadget. Nanti saya pernah lihat langsung nih, mohon maaf ya. Lagi sudah dimulai sholat Jumatnya, tiba-tiba bunyi. Sudah sholat ya. Samping saya, maksud saya nggak dengar. Lagi sholat Jumat. Itu sama kan itu lagi. Masa saya tak jangan bicara lagi batal itu. Lo itu saking mohon maaf ya, saking biasanya sama gadget itu loh. Lagi sholat tiba-tiba dengan santainya dia bilang, lagi sholat Jumat. Itu ketemu pirang perkara nih. Lah, ya karena itu tadi orang itu sudah adiksi ya. Itu bahkan HP-nya nggak ada, itu bisa seakan-akan HP-nya ada. Ini Mas Yusuf ini tim medianya saja itu kemarin bikinkan video saya yang saya kirimkan ke Ustaz Sakir juga itu daftar anak-anak kecanduan itu luar biasa banyak. Padahal itu baru Indonesia. Maka di beberapa negara ada solusi yang situasinya solusi negara. Nah kita lihat. Itu yang pertama. Jadi per individu, terutama Bapak Ibu yang sudah dewasa ini, mari kita data berapa jam kita bergadget, bersmartphone, dan kemudian kita kurangi pelan-pelan. Sehingga waktu kita tidak tidur, waktu jaga kita ini tidak banyak menggunakan gadget. Kemudian yang kedua, itu adalah keluarga. Nah ini keluarga ini penting sekali. Bapak Ibu punya putra putri usia 19 tahun ke bawah? Punya HP anak-anak kita? Anak saya baru 4. Ya, mau doanya biar bisa nambah ya. Dan Rasulullah mengatakan anak mukafirun di rumah. Besok aku itu akan banyak membanggakan jumlah umatku. Makanya muslim itu dianjurkan kafir keluarga besar. 2 anak cukup, 3 anak lebih dari cukup, 4 anak baik. Ya, banyak anak banyak rezeki. Karena tiap anak membawa rezekinya masing-masing. Nah, anak pertama saya itu 17 tahun. Anak kedua saya itu di belakang itu ikut kesini tiap Sabtu 16 tahun. Anak ketiga 10 tahun. Anak keempat 6 tahun. Bisa tanya ke anak saya semua. Tidak ada yang punya smartphone. Kalau mereka perlu, mereka bisa pinjam milik bapaknya, milik uminya. Boleh pinjam.
tetapi dengan jangka waktu tertentu, terbatas, tidak setiap hari. Kami juga menyediakan laptop, menyediakan tablet kalau diperlukan. Karena memang standarnya itu nontonnya itu pakai layar besar. Kalau nggak bisa pakai personal komputer, kalau nggak bisa pakai laptop. HP ini tidak dianjurkan untuk dilihatkan kepada anak dan remaja. Jadi kalau mau anak kita sehat dan selamat, syaratnya gimana? Mulai hari ini ambil smartphone-nya. Keren nggak Bapak Ibu? Anak-anak saya nggak punya, alhamdulillah baik-baik saja. Anak pertama pintar bikin video, pintar bikin bisa online, nggak ada masalah. Jadi untuk pintar malah anjurannya nggak pakai gadget. Kalau mau selamat, mau sehat, jangan kasih smartphone. Kenapa? Biar yang pintar bukan HP-nya tapi anaknya. Lah kalau anaknya dikasih smartphone, makin cerdas HP-nya, insya Allah makin tulalit anaknya. Loh itu yang bilang bukan saya, yang bilang data ini ya. Makanya tadi saya sebutkan bukunya jangan bisa cek, itu sudah ada data-datanya banyak banget, ratusan bahkan ribuan datanya itu. Oleh karena itu di Swedia, negara dengan digital learning terbaik nomor 2 di Eropa, jauh di atas kita, itu per selesai Januari 2025, setelah mereka meneliti berkali-kali, akhirnya mereka memutuskan tidak ada lagi digital learning di sekolah-sekolah mereka. Jadi SMA ke bawah no digital learning. Belajar kembali seperti dulu tradisional, pakai whiteboard, pakai blackboard, pakai spidol, pakai kapur tulis, muridnya nyatat pakai buku tulis, nulis langsung, nggak ada gadget-gadgetan. Loh, apa kemudian ketinggalan zaman? Oh tidak, nanti ada program khusus untuk menguasai teknologi. Tetapi kalau belajar harian harus kembali mencatat. Ternyata data-data riset membuktikan menulis pakai tangan tidak bisa digantikan menulis pakai stylus. Membaca buku fisik tidak bisa digantikan membaca e-book atau screen book. Tidak bisa. Makanya saya itu trauma ketemu orang kok bacanya nggak tuntas. Itu saya trauma. Saya tuh berkali-kali ditanya orang gara-gara dia nggak baca buku tuntas. Karena pemahamannya parsial sebagian, mohon maaf ini, sampai ada yang bilang, ini sampai lulus S3 ini, bilang kalau kungkung di sungai, berendam di sungai, itu melahirkan an-nafsul al-mutmainnah. Jiwa yang tenang itu bisa dilahirkan dengan berendam di sungai. Dan dia mengutip pendapatnya Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Nah, dia aja nyebutnya Ihya Ulumuddin, salah dia. Harusnya kan pakai kasrah, Ihya Ulumuddin. Ternyata dia cuma ngambil satu cuil saja, itu pun dari terjemahan, bukan dari kitab aslinya. Sudah bisa bilang Imam Al-Ghazali itu mengatakan dapatkan jiwa yang tenang dengan berendam di sungai. Na'udzubillah min dzalik. Karena hanya parsial. Nah, oleh karena itu di tingkat keluarga orang tua penentunya. Kalau jenengan pengen anak-anak jenengan sehat, kuat, dan sukses di masa mendatang, jangan boleh punya gadget, jangan boleh punya smartphone. Kepepet harus belikan yang nomor Bapak Ibu, yang Samsung, HP bodoh. Biar HP-nya yang bodoh, anaknya yang pintar. Lah pilihannya di jenengan. Kalau pengen makin canggih anaknya, bikinlah HP-nya ala kadarnya, sehingga kreativitasnya, produktivitasnya anak meningkat pesat. Saya selalu ingatkan santri-santri kami yang nggak punya HP, beruntunglah kalian tuh selamat dari gangguan gadget. Dan kalau ditandingkan betul, insya Allah menang. Anak-anak yang tidak bersmartphone, mereka cerdas, mereka rajin membaca, mereka siap mendengarkan. Saya itu kalau habis misi dari pondok pindah ke sekolah-sekolah yang bergadget, ya Allah beda sekali. Cara mendengarkannya beda, cara menyimaknya beda, bertanyanya beda, mencatatnya beda, diskusinya beda.
Karena orang yang kebanyakan pegang gadget, apalagi masih remaja ke bawah, 19 tahun ke bawah, memang kemampuannya menjadi turun. Diajak berpikir tinggi itu susah. Ya karena pasif, biasa pasif otaknya. Itu dari pihak keluarga. Kira-kira kalau Bapak Ibu sampai badan Bapak Ibu ngambil HP dari anaknya gitu, sampai badan. Makanya di beberapa negara itu sampai orang tuanya itu nanti kerjasama. Terus gimana? Ini contoh yang viral ya. Itu kalau perlu pakai polisi atau pakai sekolahan itu ditaruh di depan lalu dikapak bareng-bareng. Jadi dalam maksudnya dikapak ya, dihancurkan di depan anaknya. Kenapa? Aku ini, mama ini sayang sama kamu, papa ini sayang sama kamu. Maka daripada papa kehilangan kamu, lebih baik papa kehilangan smartphone. Jadi sengaja. Ya awalnya stres itu anaknya menjerit-jerit histeris, tapi kemudian setelah diterapi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah kembali normal. Ya, jadi memang harus awalnya dipaksa. Jadi kembali ke kita. Bagaimana? Nah sekarang kemudian sekolah. Level berikutnya sekolah. Gimana sekolahnya? Sekolah-sekolah kita kan banyak yang pakai gadget, pakai smartphone. Terus gimana? Sebagian sekarang termasuk yang disarankan oleh Head dan kawan-kawan adalah phone free school. Sekolah harus bebas smartphone. Terus HP-nya dititipkan, dipakai nanti saat pulang, termasuk gurunya. Karena kalau gurunya enggak, siswanya iya, siswanya merasa enggak adil ini, aturan enggak adil. Akhirnya siswa merasa gurunya ini pilih kasih, gurunya ini enggak adil, gurunya ini enggak konsekuen. Siswanya suruh nggak pakai smartphone, gurunya dengan santainya telepon-teleponan. Oh iya, gimana? Lah itu sakit betul hatinya para siswa itu. Oh, tunggu saja besok kalau aku jadi guru itu jadi balas nanti. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau orang tua jenengan masih punya anak enggak, jenengan harus diskusi hewan. Kenapa sih kamu nggak boleh pegang HP, nggak punya HP? Kenapa? Lah kemudian nanti kalau pengen HP atau pengen menggunakan HP ya boleh punya bapak, boleh punya ibu, asalkan tanggung jawab dan waktunya kita batasi. Terus keluarga harus tegas. Kemudian sekolah-sekolah mulai phone free school. Kalau kepepetnya online, maka online tidak menggunakan HP tapi menggunakan layar, pakai laptop minimal, sehingga kemudian terjadi karena bisa dipantau kalau pakai laptop, apalagi kalau pakai wifi-nya sekolah itu bisa dipantau. Nah kemudian di wilayah masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, mulai sekarang kita harus menormalkan anak nggak punya HP itu normal. Remaja, siswa SMP, SMA nggak punya HP normal. Yang tidak normal kalau SMA, SMP, SD punya HP. Ini sekarang mulai banyak nih gerakan di beberapa negara, yaitu kembali tidak memakai HP, kepepet memakai HP. Mereka bilang back to dumb phone, so we will be smart. Kembali ke HP bodoh sehingga kita akan pinter. Jadi ditambahi, biar pinter, mari kita pakai HP bodoh, biar yang bodoh HP-nya. Nah, jangan dibalik. Dan ini mulai muncul gerakan-gerakan di negara-negara maju. Nggak tahu di negara-negara Indonesia mudah-mudahan mulai muncul ya. Di kopi ngaji insya Allah mulai muncul. Nah kemudian di tingkat pemerintah, tapi ini hanya menyinggung kemauan, maka harus ada langkah-langkah nyata, dan itu contohnya dilakukan oleh Swedia tadi, kemudian oleh Australia, bikin aturan negara, anak tidak boleh punya gadget, smartphone, dan tidak boleh punya medsos. Dan ini nanti pasti peningkatannya luar biasa. Demikian mau memperbanyak waktu, tapi kelihatannya pun jam 6.26 pun cepat gitu, berarti gitu. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Demikian saya kembalikan ke pembawa acara. Ya, Masya Allah, luar biasa pemaparan dari Ustaz Muhammad Batan tentang bagaimana menumbuhkan jiwa petarung pada generasi
Informasi sebelum ada tanya jawab mohon siapkan yang mau bertanya. Bahwasanya pada pagi ini Kopi Ngaji juga mendapat kunjungan juga dari Ngecil dari Mualimin yang dulu pernah hadir bersama kita, ada di tribun sisi yang beliau nanti ada acara di Masjid Sucek ya, jam 8 malam sampai jam 9. Monggo yang oh ya. Oke, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. saya mau tanya, jadi kalau misalnya saat ini setelah purna kan udah gak baca buku lagi, tapi diganti dengan baca Al-Quran. Misalnya minimal 1 hari berapa juz gitu gimana? Satu hari berapa juz itu? Berapa 1 juz atau 2 juz gitu loh. Luar biasa. Minimal 1 juz, Oh, minimal. iya. 1 bulan bisa misalnya kata berapa kali, 2 kali itu Iya. gimana baik enggak? Karena sekarang baca bukunya udah berkurang karena udah purna gitu loh. Kalau dulu kan baca sering ya, kita ada perpustakaan kita baca. Sekarang karena udah di rumah, jadi tiap hari baca Al-Quran gimana? Oke. Solusinya gimana itu? Apakah harus baca buku juga gitu? Oke. Itu aja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya jawab dulu mau nggih, biar nggak lupa. Oke, pertama Al-Quran itu juga Alkitab Ibu. Jadi itu buku. Jadi kalau dari segi membaca secara fisik ya nggak pakai gadget ya, pakai Quran yang mushaf, maka itu juga masuk kategori membaca. Cuman yang dimaksud membaca di sini adalah membaca dengan memahami maknanya. Maka kalau jenengan mau mempertahankan membaca Quran, berarti harus ada membaca Quran plus artinya, terjemahnya. Bagus lagi kalau jenengan bingung, jenengan nanti cek namanya itu tafsir ringkasnya. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau mau mempertahankan itu dan itu sangat baik karena Al-Quran itu sebaik-baik kitab, sebaik-baik referensi, maka bagus kalau diteruskan, apalagi kalau lebih dari 1 juz ya, luar biasa. Plus membaca terjemahnya. Ibu saya itu tiap hari membaca Quran plus terjemahnya. Itu jadi kebiasaan beliau. Setelahnya masih jalan itu ya. Minimal 1 halaman atau 1 lembar setiap hari. Itu. Kemudian yang kedua, tetap saran saya jenengan punya buku lain untuk dibaca. Buku apa? Buku kisah. Saran saya buku kisah, bukan buku cerita biasa, tapi kisah nyata. Kisah para nabi, kisah Rasulullah, kisah para sahabat, kisah para ulama, kisah para pahlawan Indonesia. Dan targetnya nggak usah muluk-muluk, 1 hari 1 halaman. Itu akan sangat berguna. Kenapa? Dengan cara itu akal kita ini akan terasah untuk berimajinasi yang baik, memiliki al-himmah al-aliyah. Kata seorang wazir itu apa? Menteri ya, Grand Vizier, berarti Perdana Menteri di Turki Saljuk. Kalau kamu pengen melahirkan generasi hebat, biasakan bacakan kisah-kisah para pahlawan kepada mereka. Tapi kalau kamu pengen melahirkan generasi pecundang, jauhkan mereka dari kisah-kisah kepahlawanan. Nah, jadi kalau jenengan baca kisah-kisah yang baik, itu nanti akan berguna ketika jenengan ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan sesama ibu-ibu, ketemu dengan anak, ketemu dengan cucu, punya bahan untuk cerita, punya bahan untuk disampaikan. Betul ibu ya? Minimal tambah 1 halaman sehari. Bisa tuh Bu? Ya. Enggak Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. hanya sedikit menanggapi masalah positif dan negatif thinking masalah smartphone tadi. Karena di era globalisasi dan perkembangan digital di sekarang ini, sedangkan banyak penggunaan smartphone itu mungkin berbicara dari segi pendidikan, dari segi pengasahan otak daripada anak-anak kita. Tetapi demi fungsi daripada smartphone ini sebagai komunikasi, ini apakah juga bisa dijadikan sebagai
acuan untuk memudahkan berkomunikasi, tidak lagi kepada tatap muka tetapi berkomunikasi yang secara mendadak. Saya kira itu aja, saya minta anunya pendapatnya gimana Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Jadi perubahan pola komunikasi nih Bapak nih, dari langsung ke online itu sebenarnya ada kelebihannya tentu saja nih, karena kita bisa berbicara dengan saudara kita nun jauh di sana cukup pakai HP. Tetapi itu tidak bisa mengubah dan tidak bisa menggantikan yang tatap muka langsung. Nah, makanya tadi disebut social deprivation. Ketika kita ini memindahkan sepenuhnya komunikasi langsung seperti ini dengan komunikasi online, itu kita mengalami social deprivation, lapar sosial atau gangguan sosial, terutama ini kalau sudah remaja ke bawah. Sehingga mereka tidak punya kemampuan sosial, tidak bisa, mohon maaf, bicara baik kepada orang tua, tidak bisa sopan kepada orang yang lebih dewasa, tidak bisa menyayangi kepada yang lebih kecil, karena biasa pakai gadget itu kan, mohon maaf, sambil tiduran ya bisa, aurat terbuka ya bisa, di kamar mandi, mohon maaf, karena kebetulan ada beberapa kejadian, itu anak, itu mandi bawah, iya, dan aku bilang tadi, dia lupa kalau kamera itu bisa rekam. Loh, ini kejadian yang ini mau cerita nggak tega juga saya. Ketika saya ngisi di Riau, itu adik kelas saya, kan saya diundang oleh satu kampus di Riau. Itu psikolognya cerita, dekannya itu cerita, dekan yang kebetulan itu adik kelas saya di UGM itu cerita bagaimana seorang remaja putri dari DM-an, mohon maaf, kemudian ya biasa bawa HP kemana-mana itu ya ke kamar mandi, ke kamar tidur, akhirnya dirayu via DM oleh pria hidung belang, dan itu kan ada tekniknya. Saya nggak ngajari Pak ya. Nah, untuk bilang itu sampai pakai jilbab, sudah pakai jilbab ya cantik, apalagi kalau lepas jilbab, dirayu akhirnya dilepas, foto dong, screenshot, lama-lama yang lainnya, lama-lama ininya, lama-lama seluruhnya. Nah, untuk bilang sampai kemudian diancam, begitu sudah, mohon maaf, sudah foto telanjang diancam. Kamu kalau nggak mau ketemu saya di sini, disebarkan foto naudzubilahnya itu. Akhirnya perempuan ini selama beberapa tahun diperkosa. Karena ancamannya kalau enggak, sudah itu nanti direkam lagi, naudzubillah. Sampai akhirnya kepolisian ikut turun dengan psikolog ini. Jadi situasinya kelihatannya cuma sederhana. Makanya komunikasi via online itu tetap tidak sehat. Anak menjadi tidak tanggap, tidak paham, tidak bisa berkomunikasi yang normal. Oleh karena itu anak-anak kita, terutama remaja-remaja, tetap harus ada kegiatan yang ketemu langsung, HP harus hilang. Saya pernah ngisi di Masjid Jogokarian untuk anak-anak mudanya. Saya punya jadwal rutin yang tidak, yang internal anak-anak muda Jogokarian, remaja Jogokarian. Itu saya bandingkan. Kalau saya ngisi, mereka pakai gadget. Lalu saya bikin aturan. Adik-adik, mau nggak kalian sukses dan sehat? Mau. Pilih sukses apa stres? Sukses. Pilih surga apa enggak? Surga. Saya pilih-pilih aja. Oke, siap. Oke. Yang berarti kita kumpulkan dulu gadgetnya. Alhamdulillah itu cepat banget. Mereka mau kumpulkan. Jadi HP-nya yang putri taruh di depan, yang putra taruh di depan juga. Begitu HP semuanya ditaruh di depan, alhamdulillah tingkat perhatian naik hampir 100%. Semuanya bisa mendengarkan karena nggak ada lagi gangguan tadi. Nah, kalau bahasa penelitian Pak namanya attention fragmentation, namanya gangguan perhatian, terpecah belah perhatiannya gara-gara gadget. Nah, kalau kita sosial kayak gini, itu kan nggak benar ya, mau tiduran juga nggak nyaman, ibu-ibu pasti juga tutup aurat, pasti juga nggak nyaman sambil kelekaran kan, karena majelisnya begini nih. Coba kalau maaf nih, kalau online kan kita nggak tahu apakah pakai jilbab apa enggak, apakah kelekaran atau enggak. Nah, maka sekali lagi pola komunikasi online tidak bisa menggantikan pola komunikasi langsung seperti ini. Dan ini yang harus kita arahkan anak-anak kita biar bisa menikmati asiknya bermain. Bahkan sampai dikatakan harusnya anak-anak itu namanya play based childhood. Anak-anak kita, remaja-remaja kita itu harusnya merasakan nikmatnya masa kecil dan masa remaja bermain fisik, bukan main catur, ini fisik betulan.
yang betul-betul bergerak dan ada resikonya. Makanya bela diri, sepak bola itu ada resikonya, itu bagus untuk mereka. Karena dengan itu mereka belajar, oh kalau begini aku jatuh, oh kalau begini menyakiti temanku, kalau mau sukses harus kerjasama. Nah itu harus komunikasi langsung, social skill-nya itu harus diasah langsung, dan itu harus bertemu langsung. Betul nggak Pak? Allah alam bisa. Maaf ya. Enggak apa-apa. Oh, Izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Fatan luar biasa pagi hari ini menyadarkan kita sebagai orang tua untuk menjauhi front. Tadi disampaikan bahwasanya kalau rambutnya sudah berubah itu sudah lemah secara fisik memang betul, tapi secara mental lebih kuat daripada generasi sekarang. Alhamdulillah. Betul ya Pak ya? Apalagi yang lahiran 40, 60, saya termasuk lahiran 60. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana ini sebenarnya adalah pendidikan karakter Pak. Di sekolah ini sekarang sudah lepas dari pendidikan karakter. Dulu waktu saya SD, saya saja contohnya, atau mungkin Ustaz Sakin, kalau kepala sekolah datang naik sepeda itu sudah berebut salaman, berebut menulis sepeda ya. Tapi sekarang beda Pak Ustaz. Sekarang ini di SD, kepala sekolahnya datang ya cuma agak malah main-main sendiri, kadang-kadang seperti itu kan. Terus ya, nah yang saya tanyakan bagaimana mengedukasi termasuk guru, termasuk orang tua. Dulu kalau guru marah, lempar penghapus, itu orang tua malah tambah memarahi anaknya, tapi kalau sekarang malah laporan polisi. Nah ini kan yang repot. Nah ini yang perlu diedukasi. Bagaimana kita mengedukasi orang tua, bagaimana mengedukasi guru. Saya setuju dari Ustaz tadi. Kalau memang tidak boleh membahas smartphone ya sudah ditaruh di depan kelas, atau mungkin gurunya juga memberi contoh. Tapi yang terjadi sekarang sebaliknya, orang tua kalah sama anak. Dulu anak pedih kalau wong tua, sekarang wong tua pedih kalau anak. Ternyata terbukti nggak ada yang berani nanti pulang dari sini minta surat pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Berarti saya bukan termasuk yang kategori itu Pak. Anak saya takut sama saya. Gitu. Dan memang harusnya gitu gitu. Tanda-tanda kiamat itu salah satunya adalah itu tadi ya, anak-anak yang memperbudak orang tuanya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Terus bagaimana? Maka kita melakukan proses penyadaran. Penyadaran itu bukan banyaknya informasi yang penting, tetapi khursul akidah as-sahihah wa taqwiyatul iman. Kita menanamkan akidah yang benar dan kekuatan iman ke dalam diri para orang tua, ke dalam diri para guru, dan termasuk ke dalam diri para anak. Maka memang harus ada sekolah-sekolah khusus untuk mendidik orang tua kembali. Yang itu rutin memang bukan parenting. Kalau parenting itu kalau pakai bahasa Quran kan ayah saja, itu cuma urusan fisik. Tetapi memang tarbiyatul aulad fil Islam. Mereka harus diajari lagi cara mendidik anak menurut Islam. Yang itu memang harus detail, termasuk kalau kita bicara karakter atau akhlak nih. Maka di dalam Islam pendidikan karakter itu basisnya harus keimanan. Makanya kalau ada Ustadz Anang bicara keimanan, ya harusnya begitu. Memang harus. Bahkan kita bicara fikih, ya harus basis iman. Bicara akhlak, ya juga basisnya iman. Nah, keimanan ini harus kita tanamkan. Ini juga saya bawa buku Islam dan Kesehatan. Kalau judulnya Islam, tapi isinya adalah ketuk rukun iman. Ini Prof. Yahya Darajat. Ini kalau di sini ada perpus Ustaz Sakit, nanti kita ikut sumbang-sumbang buku ini ya. Nah ini bagus ini kita bikin perpus. Jadi memang kita lomba-lomba nanti siapa yang baca buku, mengumpulkan buku, kita kasih hadiah buku. Jadi dengan cara itu akhirnya para orang tua sadar, bukan karena sedikit pengetahuan, tapi sadar sesadar ini penting. Nah kalau sudah sadar itu mereka siap nanggung resiko, termasuk nanggung resiko untuk marah-marah sama anaknya, lalu ngobrol. Ya memang harus bertahap gitu, sampai akhirnya anaknya sadar. Kemudian yang kedua juga perlu penyadaran kepada para guru. Nah guru-guru kita ini kan harus, kalau kita bicara berkemajuan berarti tidak boleh ada tindakan kecuali berbasis data. Ada risetnya, ada dalilnya, dalil syar'inya begini, risetnya begini.
sejauh pengalaman saya di dunia psikologi, kalau psikologinya ilmiah pasti sesuai dalil. Pasti. Kalau nggak sesuai dalil berarti risetnya dipertanyakan. Karena dalil itu nggak mungkin salah. Nah, maka biasanya dalil ini yang benar, kemudian kita tinggal nyari mana riset yang lain. Kalau benar kan, ternyata riset-riset yang bermasalah dengan dalil itu ternyata risetnya direvisi. Jadi katanya remaja itu pasti bermasalah. Enggak, riset-riset terbaru membuktikan ada remaja-remaja yang dari kecil sampai dewasa tidak masalah. Dan ini disebut identity for closet. Mereka sendiri yang kasih nama. Remaja-remaja yang punya identitas beres, tidak punya krisis, nggak punya smartphone, nggak apa-apa, malah produktif, hormat sama orang tua, hafal Quran 30 juz, pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Arab, pintar bikin video, gara-gara nggak punya smartphone. Saya sudah buktikan sebagian santri kami yang hafal 30 juz itu nggak punya smartphone. Nah, terus perlu ada majelis khusus pendidikan para orang tua, perlu ada majelis khusus pendidikan guru, dan semuanya rutin. Karena kalau rutin itu kitabnya khatam. Saya itu terus terang ngapain trauma betul dengan orang-orang yang tidak khatam baca buku. Karena selalu pertanyaannya itu parsial-parsial. Ya karena mereka nggak sabar baca buku, akhirnya juga nggak sabar mengikuti kajian. Maka saya itu termasuk senang dengan kopi ngaji itu karena jelas temanya dan pengisi utamanya kan jelas nih, sehingga ya kalau kayak saya ini kan cuma aja ini apa namanya tayamum aja ini karena airnya nggak ada ya tayamum saya ini. Tapi yang penting itu airnya itu tadi, yang penting itu sholat wajibnya, sholat sunnah itu tambahan saja, nggak ada nggak apa-apa. Karena dengan cara itu pola pikir umat itu tertib. Nah, kalau jenengan baca buku-buku secara tertib sampai khatam itu nanti insya Allah pemahamannya utuh. Nah, begitu pula saya tadi seperti saran saya, perlu kita adakan kajian-kajian rutin, tentu sesuai dengan umurnya untuk remaja. Walaupun yang datang cuma 35, tapi kalau istiqomah 35 itu akan membawa perubahan kepada yang lain. Nah, proses penyadaran ini pengalaman saya nih Pak, itu nggak sebentar. Itu butuh sekitar setahun sampai 3 tahun. Tapi kalau itu dijalankan, kopi ngaji ini berapa tahun Ustaz? 3,5. Nah, ini sudah mulai matang ini. Makanya kan secara umum majelisnya sudah tertib ya, datangnya tertib, pertanyaannya hidup ya, karena sudah 3 tahun sudah sangat wajar. Dan istiqomah pekanan, hujan tetap ada, alhamdulillah. Nah, itu juga perlu kita adakan untuk remaja-remaja kita, perlu kita adakan untuk orang tua, perlu kita adakan untuk guru-guru. Kalau itu ada, nanti kita akan lihat perubahan itu akan mulai terjadi, karena perubahan berbasis kesadaran, bukan temporer, bukan sesaat. Betul nggak? Allah alam islam. Alhamdulillah tercerahkan betul. Alhamdulillah, matur nuwun sangat, bukan pelengkap tayamum. Matur nuwun sangat. Ini Ustadz Muhammad Fatan Ariful Ulum, ini pengasuh pondok pesantren Rumah Sajadah, yang menyiapkan kopi yang Anda minum itu bagian dari produk dari Rumah Sajadah. Rumah Sajadah itu pondok pesantren, du'afa dan lain-lain untuk melatih mereka belajar ngaji, tapi berwirausaha supaya mereka menjadi anak mandiri. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Doakan beliau supaya panjang umur, biar bisa mencerahkan kita semua. Ini termasuk gebrakan supaya kita kembali membaca buku. Ya, ini luar biasa menurut saya, menginspirasi, menampar-nampar kita kayak yang dulu ya. Menampar-nampar kita. Ternyata kita bukan hanya anak-anak ya, orang tua ini ya itu tadi bangun tidur, iya pegangnya gadget, tidur pegangnya gadget, dan itu bisa mengganggu sirkulasi kesehatan kita ya. Matur nuwun sangat, mudah-mudahan nanti sharing lagi Ustaz ya untuk kasih pencerahan ya. Matur nuwun, saya kembalikan kepada Ustaz Banu. Insyaallah luar biasa materi pagi hari ini disampaikan. Yang jelas kita akan selalu harus untuk
masalah ini. Nanti Ustaz Fakir akan mengakibatkan kembali untuk bisa hadir bersama bersama kita. Ya, informasi bahwasanya infak pada pagi ini terkumpul 3.210.000. Alhamdulillah, semoga senantiasa membantu kita semuanya. Dan informasi juga bahwasanya kegiatan Masyafiq nanti di Masjid Juanda jam 8 malam sampai jam 9. Dan juga ada informasi bahwasanya besok Ahad pagi di Balai Desa Balai Kantor Ustaz Sakir yang membersamai tentang amal yang tidak diterima atau mengapa Allah tidak diterima dan sebagainya. Monggo dan mari kita syukuri kajian pada pagi ini dengan membaca pamit bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.